Rise of Empires bercerita tentang penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Tujuan penyerangan yang dilakukan adalah untuk menghentikan kezaliman yang terjadi. Konstantinopel adalah pusat kekristenan ortodoks yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Pada zaman Rasulullah, dunia hanya terbagi dua bagian, yaitu timur dan barat. Bagian timur adalah Persia, sedangkan bagian barat adalah Romawi. Persia pada saat itu berusia 1200 tahun, sedangkan barat berusia 560 tahunan. Dan Rasul berada di tengah-tengah antara dua raksasa yang ada di dunia. Pada saat itu Rasulullah berhasil mengalahkan Persia hingga membuat bangsa Romawi harus memeranginya. Pada tahun 5 Hijriah terjadi peperangan antara Muslim dan bangsa Roma, yang dimana peperangan tersebut menarik perhatian mujahidin untuk menaklukkan kota Konstantinopel yang merupakan kota yang paling megah, dikelilingi tembok-tembok raksasa dan kuat. Tak hanya itu, kota tersebut merupakan kota yang terbaik dan belum pernah dibobol oleh siapapun selama 1100 tahun. Di antaranya adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Maslama bin Abdul Malik pada tahun 717 membawa 120.000 pasukan dan kalah total. Hingga pada tahun 1453 seorang muslimin yang bernama Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel. Dari penyerangan umat muslim terhadap Konstantinopel menimbulkan banyak asumsi pertanyaan. Mengapa muslim menyerang dan hendak menguasai kota tersebut, bahkan sebelum Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkannya? Yang pertama, karena pada saat itu orang Romawi lah yang memulai peperangan dengan umat muslim yang disebut dengan Perang Mu'tah waktu Rasulullah masih ada. Yang kedua, Perang Yarmouk. Yang ketiga, Perang Mazikar dengan Turki Saljuk. Hingga akhirnya terjadilah penaklukan Konstantinopel di tangan Muhammad Al-Fatih. Season 1 Episode 1. Di awal film diperlihatkan Muhammad Al-Fatih tengah melakukan latihan panah di Provinsi Agia dan telah mengabdi sebagai gubernur. Di tengah-tengah pelatihan itu tiba-tiba saja prajuritnya datang menghampiri sembari memberikan sepucuk kertas agar dirinya datang ke ibu kota untuk memenuhi panggilan dari Halil Pasha. Chandralil Halil Pasha adalah seorang wazir agung dari ayah Mehmed yang merupakan tangan kanan sang sultan atau biasa disebut dengan Perdana Menteri Kekaisaran. Saat berada di dalam, Mehmed bertemu dengan ibu tirinya yang bernama Mara. Di usianya yang ke-21 tahun, ia mengatakan bahwa dirinya ingin mencapai pencapaian tertinggi, yaitu merebut kekuasaan Konstantinopel. Dewan penasihat Mehmed terbagi menjadi dua, yaitu penasihat muda yang dipimpin oleh Zaganos Pasha dan penasihat menteri ayahnya yang dipimpin oleh Chandralil Halil Pasha yang meragukan kepemimpinan Mehmed dalam menyerang dan menguasai Konstantinopel. Saat Mehmed menjabarkan penyerangannya, Halil Pasha mengatakan bahwa itu adalah sebuah tindakan yang mustahil, di mana mereka bisa kehilangan segala-galanya. Namun Mehmed yang memiliki watak temperamental tetap akan melakukan misinya untuk meruntuhkan Konstantinopel di bawah kepemimpinannya. Protest construction series to Mehmed's court to of the fort. Sementara di tempat lain, pemimpin Kaisar Konstantinus kini mengetahui rencana dan penyerangan yang akan dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Dengan hal itu, tangan kanan Kaisar yang bernama Notaras meminta bala bantuan tentara tambahan Katolik dari Uni Eropa untuk memperkuat pertahanan mereka. Notaras memiliki peran penting dalam Konstantinopel. Ia merupakan seorang Perdana Menteri yang setara dengan Halil Pasha. Saat keesokan harinya, seorang pria lansia yang bernama Orban yang berasal dari Hungaria menghampiri Muhammad Al-Fatih. Tujuan ia ke sana adalah untuk mengajukan meriam temuannya yang dapat digunakan untuk menghancurkan tembok-tembok Konstantinopel. Meriam tersebut ia namai dengan Basilika. Basilika terbuat dari besi dan perak, hingga beratnya mencapai 18,2 ton, serta memiliki jarak tembak sekitar 1,6 km dengan berat peluru 680 kg. Mendengar hal itu, Al-Fatih siap membayar 4 kali lipat kepada Orban jika senjata buatannya mampu meruntuhkan tembok-tembok Konstantinopel. And so Orban
This gun. That's as likely to. So if you think about what it is, Ball flies for a mile. Sementara dari pihak Konstantinopel, mereka mempunyai tentara bayaran dari Genova yang terkenal sadis dan berpengalaman dalam dunia perang, yang bernama Giovanni Longo. Ia merupakan sosok ahli dalam mempertahankan kota-kota bertembok. Bahkan menurut catatan sejarah, Kaisar menjanjikan sebuah pulau yang bernama Lemnos kepadanya. 3 minggu sebelum penyerangan, pada bulan Maret 1453, pasukan Ottoman mulai berjalan sejauh 238 km menuju Konstantinopel. Hingga pada akhirnya pasukan Ottoman tiba di luar kota saat pasca hari tersuci dalam dunia Kristen, mengibarkan bendera tauhid hingga membuat sinar matahari menutupi bumi. and you see This day was always going to come, Emperor. Pada tanggal 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih mengirim tawaran terakhirnya kepada Kaisar Konstantinus, yang di mana tawaran itu berbunyi bahwa mereka tak akan menyerang kota tersebut jika menyerah secara sukarela, yang artinya Al-Fatih tak akan merusak tempat ibadah, tak akan merampok harta mereka, tak akan membunuh anak-anak dan wanita. Yang kedua adalah membayar jizyah. Jika tidak ingin membayar, maka Al-Fatih akan memerangi yang ingin berperang di antara mereka. Dan yang terakhir adalah meminta seluruh penduduk kota memeluk agama Islam. Namun hal itu ditolak oleh Kaisar, di mana ia mengatakan mereka lebih baik mati dibanding harus menuruti semua tawaran tersebut. Hingga pada tanggal dan tahun itulah seluruh kaum muslimin akan berjihad untuk meruntuhkan kota Konstantinopel. Season 1 Episode 2. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed melancarkan serangan demi serangan terhadap Konstantinopel. Namun sialnya meriam tersebut memiliki kekurangan, di mana basilika tersebut dapat melontarkan tembakan setiap 3 jam sekali. Jika digunakan secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan ledakan secara tiba-tiba. Sementara tentara bayaran dari Genova yang bernama Giovanni Longo yang melihatkan hal itu memerintahkan pasukannya untuk membuat ulang tembok lalu menyusunnya kembali. Setelah 6 hari Al-Fatih membombardir secara terus-menerus, tembok Konstantinopel tetap berdiri kokoh dan semua serangan yang dilakukan nampaknya sia-sia belaka. Giovanni dan sebagian tentara bayaran Italia siap melancarkan serangan balasan. Mereka memutuskan untuk melakukan penyerangan di luar tembok, di mana itu merupakan misi bunuh diri, seperti diketahui bahwa meriam basilika mendarat di sana hingga membuat pertempuran tak dapat dibendung. have the infantry. Justiniani. Orban yang merupakan penemu dari meriam basilika menghentikan penembakan penyerangannya. Ia meminta kepada Al-Fatih untuk memberikannya beberapa hari, mengingat meriam tersebut sudah cukup panas hingga membuat retakannya makin melebar. Jika terus saja melakukan gencatan senjata, maka Orban menjamin bahwa meriam tersebut akan meledak dan menghancurkan mereka semua. Sultan Muhammad Al-Fatih yang mendengar hal itu tetap bersikeras agar Orban tetap melakukan penembakan. Namun apa yang terjadi? Meriam basilika harus meledak di saat itu juga. No.
fathers failed. Many long months dragged on for 3. Sementara di kota Konstantinopel, Giovanni dan seluruh pasukannya membangun kembali tembok-tembok yang runtuh dan merawat mereka yang terluka. Al-Fatih yang geram akan semua ini memerintahkan penasihat ayahnya Alil Fasya untuk melakukan penyerangan cepat. Namun ia sempat menolak hal itu, di mana pertahanan dari pihak musuh masih terlalu kuat untuk ditembus. Namun karena sekali lagi Al-Fatih tak bisa menunda-nunda waktu, ia memerintahkan penasihat mudanya bernama Sagonos Paskia untuk menyiapkan pasukan agar besok mereka bisa melakukan penyerangan. Namun yang terjadi adalah puluhan prajurit Al-Fatih harus gugur dan kalah telak dalam pertempuran, hingga membuat peluang merebut Konstantinopel makin kecil. Italians fight in thick janissaries where lighter. Justiniani and the Roman. Season 1 Episode 3. Konstantinopel memiliki letak strategis yang dikelilingi air di setiap sisinya, dan Konstantinopel dianggap sebagai kota dengan pertahanan terbaik di dunia di abad pertengahan. Tetapi ada kelemahan pada pertahanannya. Tembok yang menghadap ke laut lebih lemah dan kurang penjagaan sepanjang Teluk Tanduk Emas. Pintu masuk ke Tanduk Emas memiliki satu pelindung, yaitu sebuah rantai besi sepanjang 800 meter membentang dengan ukuran yang sangat besar, sehingga tidak akan ada kapal yang bisa menyeberangi teluk tersebut. Sementara Muhammad Al-Fatih telah belajar dari pendahulu-pendahulu sebelumnya, tanpa pengendalian jalur laut kemenangan mustahil untuk diraih. Dengan hal itu, ia berencana menggunakan armada kapalnya yang berjumlah 126 buah untuk menerobos jalur laut. Ia memerintahkan pasukannya yang bernama Sulaiman untuk menghentikan dan menyerang kapal-kapal dari Genova, hingga membuat pertempuran tak dapat terhindarkan lagi. Baltulu Suleiman. Baltulu and critical. The Genoese fleet is 4 Christian ships. Dari semua aksi yang dilakukan oleh Al-Fatih nampaknya sia-sia belaka. Al-Fatih mempunyai kapal yang jumlahnya cukup banyak dibanding dengan pihak musuh. Namun kapal mereka cukup kecil dan tak kuat untuk melawan kapal dari Genova. Bangsa Eropa dan Romawi mempunyai kapal yang bernama Legion, yang besarnya 3 kali lipat dibanding dengan kapal milik Al-Fatih, sehingga mereka lebih mudah dibunuh daripada membunuh. Tak hanya itu, bahwa Romawi dan Eropa hanya mengerahkan 3 kapal militernya saja untuk mengalahkan ratusan kapal dari Al-Fatih. Dari pertempuran itu, Sulaiman harus mengalami luka yang cukup parah dan sebagian anak buahnya harus meninggoy. Muhammad Al-Fatih yang mendengar kekalahan Sulaiman cukup murka dibuatnya. Ia hendak saja memberikan eksekusi hukuman mati karena telah gagal dalam misinya. Namun hal itu dicegah oleh Halil Pasha, di mana ia mengatakan bahwa Sulaiman merupakan prajurit yang handal. Ia sudah melakukan sekuat tenaganya walaupun pada akhirnya ia harus gagal. Dengan hal itu Al-Fatih hanya memberikannya sebuah hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Sementara di luar tembok Konstantinopel, pasukan Al-Fatih dan Romawi pun berlanjut. Karena pasukan tak mampu menembus pertahanan tembok hingga pada akhirnya mereka harus masuk melalui bawah tanah. Mereka menggali terowongan sedikit demi sedikit lalu tanahnya diangkat secara perlahan. Operasi penggalian tersebut dipimpin oleh ratusan penambang perak dari Serbia dengan tujuan meruntuhkan tembok menggunakan bubuk mesiu dan menghancurkannya dari bawah. Namun sekali lagi usaha tersebut sia-sia belaka. John Grant yang merupakan seorang tentara Skotlandia mempunyai keahlian khusus. Ia memiliki reputasi sebagai seorang insinyur penambangan. Ia bahkan hanya menggunakan teknik sederhana.
yaitu meletakkan tongtong yang berisikan air, dan jika air dalam ember tersebut bergetar maka bisa dipastikan di bawahnya terdapat para penambang. Dengan hal itu ia memerintahkan pasukannya menggali dari atas, dan di saat mereka menemukan pasukan Al-Fatih berada di bawah, tanpa pikir panjang pasukan Romawi membakar mereka semua secara hidup-hidup. Grant torches ancient version of the tunnels with Greek that adheres to what dozens of Mehmet of Constantinople miners are killed. Sementara di tempat lain diperlihatkan ibu tiri dari Al-Fatih yang bernama Mara mendapatkan pesan surat bahwa kini anaknya terjebak dan kalah telak dalam menaklukkan Konstantinopel. Mengetahui kabar tersebut, Mara berniat untuk meminta bantuan terhadap ayahnya. Namun hal itu ditolak, di mana diketahui bahwa ayah dari Mara merupakan musuh dari Al-Fatih, seorang penguasa Serbia. Serbia dan Hungaria adalah musuh bebuyutan dari Al-Fatih. Mereka berniat untuk membantu Romawi, di mana Durat mengatakan bahwa itu tak perlu. Armada kapal Italia kini sedang berkumpul di Laut Aegea dan kini telah tiba dalam sebulan untuk membantu Konstantinopel untuk memerangi Al-Fatih. 3 minggu setelah melakukan pengepungan, Muhammad Al-Fatih harus membuat keputusan apakah ia berlanjut untuk melakukan penyerangan atau mundur di saat itu juga, di mana Al-Fatih sudah kehilangan begitu banyak prajurit. Ditambah lagi mereka harus mengalami kekurangan bahan makanan hingga membuat keputusasaan di antara mereka. Tak hanya itu, jika terlalu lama maka bisa dipastikan bala bantuan dari barat akan segera tiba untuk memusnahkan mereka semua. The Serbian court for the Sali. I agree. My stepmother. Di sisi lain, Notaras yang merupakan seorang bangsawan sekaligus mata-mata dari Romawi datang menghampiri Halil Pasha. Ternyata tujuan ia ke sana adalah untuk melakukan penawaran terhadap gencatan senjata di antara kedua belah pihak. Notaras menyuap Halil Pasha dengan syarat bahwa Sultan Al-Fatih harus menyerah dan mengakui kekalahannya. Jika tidak, maka Kaisar Konstantinus akan mengutus tentara Kristen dari Eropa untuk membantunya dalam menghancurkan Muhammad Al-Fatih. Then, Paul, end the siege before sense. We bought for a unified Christian army. All lose. No, it's just. Sementara Muhammad Al-Fatih pagi, siang, dan malam selalu memikirkan cara bagaimana ia bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Darat, laut, dan bahkan terowongan bawah tanah semuanya telah dicoba dan gagal total. Dan tanpa terduga ia mendapatkan ide yang sangat mustahil untuk dilakukan. Al-Fatih akan mengutari gunung yang sangat tinggi dengan mengangkat kapal-kapalnya satu demi persatu untuk memasuki Teluk Tanduk Emas dengan aman. Yeah, but the chains We'll be vulnerable. Yeah, but I don't understand, Sultan. I mean, it's impossible. So we go around the chain. I want to move the navy. Sultan, you want to move the Over land.